misalnya kita buka-buka YouTube atau berita-berita di luar, ini yang sekarang menyebabkan tekan oleh pemerintah PLO atau otoritas Palestina memberikan gaji kepada teroris yang mati. Jadi menggaji teroris meskipun dia sudah mati. Gitulah kira-kira isinya, namanya paisley. Itu yang lagi sekarang ini lagi masalah gitu di tepi barat. Terakhir tahun 2006 pecahlah perang Libanon, di mana Hezbollah masuk ke wilayah Israel, menculik tak salah 3 orang tentara Israel, menculik, dibawa masuk ke wilayah Libanon. Sama apa yang dilakukan dengan Gaza sekarang ini, teroris Hamas ini gitu. Sama. Tasya, 5 menit Tasya. 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 Oke deh, Ompung langsung Ompung. Ompung. Tes suara Pak Paul. Aduh Ompung. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Nah, Nah, jadi ini menarik ya, Libanon ini memang agak kurang dibahas dalam beberapa konflik di Timur Tengah, tapi sebenarnya ini cukup panjang sebetulnya. Kita tahu Sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, di mana kita tahu negara-negara pemenangnya itu ya adalah Amerika, Inggris, Prancis, ya kemudian juga semua jajahan sekutunya Jerman, Turki itu jatuh ke tangan Sekutu. Jadi kalau kita lihat Libanon ini dulunya adalah wilayahnya Turki Ottoman, terus kemudian sesudah kalah, kemudian dibagilah wilayah ini oleh B ya di Perang Dunia Kedua. Jadi wilayah Libanon ini tadinya punya Ottoman Turki, kemudian diberikan penguasaan atau mandat, bukan diberikan sebagai cuma-cuma untuk ini, pengelolaannya ke Prancis. Terus kemudian tanah Kanaan itu kepada dan Jordania kepada Inggris, Suriah juga kepada Prancis. Kemudian dibagi-bagi per wilayah, Irak juga kepada Inggris ya, dibagi. Itu juga dulu ini juga termasuk wilayah yang dibagi juga. Libanon ini adalah satu-satunya negara Arab dengan mayoritas Kristen. Pada waktu itu 60% lebih warga Kristen, tentunya Kristen apa itu ya, mungkin Pak Paul lebih tahu lah ya, yang Libanon ya. Jadi beragama Kristen. Sisanya itu adalah Islam Sunni yang kedua, dan yang ketiga Islam Syiah. Nah, tetapi kita tahu dari agama sebelah ini kan selalu nggak suka lihat kehadiran Yahudi maupun Kristen kan. Jadi mereka selalu campur tangan dalam politik luar negeri Libanon. Itu udah jelas. Sampai tahun awal 1970-an, Libanon itu negara paling maju di Timur Tengah. Kalau orang-orang sebut Beirut itu adalah mutiara dari Timur Tengah. Pantai di Libanon itu adalah pantai-pantai yang berlibur ke Libanon untuk menghindari dinginnya musim dingin di Eropa. Kemudian juga di Beirut ada kasino, ya, satu-satunya kasino ya, ada kasino yang menjadi tempat kunjungan orang-orang. Di Libanon sampai tahun 1970-an awal masih merupakan negara Arab yang makmur dan sejahtera. Tetapi ini menimbulkan kebencian dari negara-negara Islam ini, negara-negara Muslim. Jadi mereka itu nggak senang lihat kemakmuran yang ada di Libanon, apalagi yang notabene Libanon itu adalah negara dengan penduduk agama Kristen terbanyak di dunia Arab gitu. Mulailah masuk intervensi asing ya ke Libanon. Kita tahu di dalamnya ada 3. Pertama kalau kita lihat, selain yang pertama paling banyak pada waktu itu adalah
eh, Kristen ya, Kristennya Libanon ya. Yang kedua adalah Islam Sunni yang power sharing ataupun pembagian kekuasaan di Libanon itu dibagi tiga kelompok ini tentunya. Untuk pemerintahan, simbol negara, karena awalnya adalah Libanon negara Kristen, presidennya adalah orang Kristen. Kemudian, Perdana Menterinya yang mengelola sehari-hari, itu dari kelompok ketiga, ketua parlemen, ya, ketua DPR atau MPR-nya mereka, itu adalah Islam Syiah. Nah, keseimbangan ini berlangsung bertahun-tahun, dari tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Tapi goncang ini, kenapa? Karena kedengkian negara-negara muslim ini dominasi Libanon dengan agama muslim ini, kan gitu kan. Mulailah masuk pengaruh-pengaruh politik, pengaruh-pengaruh infiltrasi gitu ya, ke kelompok-kelompok masyarakat di Libanon. Misalkan Islam ini, baik yang Sunni maupun yang Syiah, itu sama-sama menyerang kelompok Kristen. Terjadilah perang saudara di situ, ya, di tahun 1970-an. Perang saudara yang cukup lama, ya. Kemudian di sisi lagi, PL Arafat yang terusir dari Yordania akibat peristiwa Black September. Pada waktu Black September kan Yasser Arafat berusaha menjatuhkan, menggulingkan Raja Hussein atau dinasti Hashemid, kemudian digagalkan, di mana sekitar 30.000 orang mati, ya, mati oleh pasukan Yordania. Dan mereka terusir, larilah orang-orang Palestina ini, memang awalnya memang orang-orang yang suka berperang ya, larilah mereka ke tepi barat, dan sebagian besar, nah itu, jadi situasi menegang di Libanon ketika awal-awal perang saudara, ditambah lagi masuknya pengaruh PLO. Nah, kemudian di sisi yang lain, negara-negara Arab ini, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar dulu belum terlalu hebat ya, Kuwait, terus kemudian ya semua, Mesir, itu diam-diam mensuplai kelompok-kelompok Islam di Libanon untuk menghancurkan orang-orang Kristennya gitu. Ya inilah terjadi perang saudara di Libanon. Tambah lagi, masuk lagi pengaruh dari luar. Pengaruh apa? Ya pengaruh Iran. Mereka membangun milisi sendiri, dulu namanya awalnya itu milisi Amal Syiah gitu ya. Milisi Amal Syiah, terus ada milisi Sunni, terus ada milisi Palangis yang Kristen. Nah ini perang segitiga ini, dua kelompok ini gitu. Nah kemudian sudah itu kita tahu akhirnya terjadi perdamaian, tapi sebelum perdamaian itu terjadi, pemerintah Libanon mau tidak mau akhirnya mendekat pemerintah Israel. Siapa ya kalau nggak Yitzhak Samir atau siapa ya, atau Ariel Sharon, antara dua itulah, mendekat ke pemerintahan Israel, dan Israel punya kepentingan juga masuk ke Libanon. Kenapa? Karena Yasser Arafat dan teroris Palestina itu semua pindah ke Libanon. Dan roket dengan meriam kecil, dengan mortir ke Israel Utara. Sama seperti yang dilakukan oleh Hezbollah sekarang ini. Akhirnya, ini mengundang kehadiran militer Israel untuk, karena keamanan nasional Israel sudah masuklah, ya. Kalau kita lihat, ini perang Libanon pertama. Akhirnya Ariel Sharon mengejar pasukan PLO ini untuk dihancurkan. Mundur sampai ke Beirut, sampai ke utara. Dia pada waktu itu masih kuat gitu ya. Suriah masuk untuk mempertahankan kelompok-kelompok Islam ini gitu ya. Masuk lagi Suriah di sini. Tapi ya siapa yang mampu mengalahkan militer Israel sampai dia berhasil masuk ke Beirut dan menduduki Beirut dan lembah Bekaa gitu ya. Kalau dengan sejarah militer maupun militer itu menarik untuk diikuti sebenarnya Libanon ini. Nah, akhirnya yang terjadi adalah
Israel menguasai hampir sepertiga wilayah Libanon di awal tahun 1980-an. Nah, jaminlah keamanan warga di Israel Utara. Ya, terjadi perang saudara juga di sana. Kemudian juga Israel juga akhirnya bekerja sama dengan milisi Kristen karena ya milisi Kristennya Islam ini kan gitu kan. Bekerja sama, Israel membantu mereka, tapi dunia ribut, PBB terutama. Nah, kehadiran Israel di Lebanon itu selalu dijadikan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Kita tahu 70% resolusi yang dihasilkan oleh PBB untuk menghancurkan Israel. Ya, 70% resolusi dari sejak tahun 1970-an, dari sejak perang 6 hari tahun 1967. Nah, jadi akhirnya yang terjadi adalah tinggalkan Lebanon pelan ke negaranya pasukan IDF. Tetapi Israel kemudian menduduki wilayah selatan. Nah, di sisi yang lain, sama-sama Islam, Sunni ini membiarkan Iran menanamkan pengaruhnya di Lebanon. Dengan bantuan dana, apa namanya ya, jaminan kehidupan dari Iran, milisi Amal Syiah tadi akhirnya melebur dengan milisi baru yang kecil namanya Hezbollah. Akhirnya satu nama mereka sama-sama Syiah itu adalah milisi Hezbollah. Ini makin lama makin besar kekuatan militer, dan di samping kekuatan militer mereka punya niat untuk membangun kekuatan politik di parlemennya Lebanon gitu. Kira-kira komposisinya perwakilannya Syiah di Lebanon sekarang sekitar 34%. Dari yang tadinya mungkin kecil ya karena bantuan dana dari Iran ini. Nah, tetapi akhirnya terjadi perang saudara ya dengan tekanan internasional. Semua pihak itu akhirnya berkumpul di Saudi Arabia menandatangani perjanjian damai. Tapi pada waktu itu klausul di mana semua milisi dan lainnya harus dibubarkan, milisi Sunni juga harus dibubarkan. Tetapi karena sama-sama Islam mungkin orang-orang Arab ini tidak memantau perkembangan perjanjian damai tersebut. Milisi Hezbollah tetap dibiarkan hidup, nggak dibubarkan dan nggak dilucuti. Sementara milisi Kristennya sudah membubarkan diri, milisi Sunninya sudah membubarkan diri gitu ya. Tapi Syiahnya tidak. Itulah Hezbollah yang sekarang ini. Semakin lama dia semakin tumbuh lebih besar, ya. Tumbuh besar, bahkan kekuatannya itu jauh melebihi angkatan bersenjatanya Lebanon sendiri, ya. Kemudian mereka memilih tinggal di wilayah Lebanon Selatan. Lebanon Selatan itu tadinya itu daerah yang banyak ditinggali oleh orang-orang Kristen Arab. Tetapi wilayah itu diambil alih, dibeli, kemudian dikuasai satu persatu. Kenapa? Iran itu suka dengan Israel, bisa melakukan teror, pembinasaan, penghancuran terhadap Israel, tapi bukan menggunakan pasukannya, tetapi menggunakan pasukan proksi. Pasukan proksinya Iran ini siapa? Ya jelas pasti Hezbollah. Dan satu lagi siapa? Satunya lagi ya Hamas. Tahu waktu itu kan sesudah perjanjian Oslo, PLO sudah berdamai dengan Israel walaupun perdamaian dalam tanda petik ya. Sekarang kita lihat kan sebetulnya PLO itu tidak pernah tulus niatnya untuk berdamai karena ada. Jadi teroris-teroris Hamas ini tetap dikasih uang kalau misalkan dia mati. Jadi bayangkan 30.000 orang mati, 30.000 ini rekening banknya langsung terisi gitu. Itu yang namanya paisley. Jadi kalau misalnya kita buka-buka YouTube atau berita-berita di luar, ini yang sekarang menyebabkan tekan oleh pemerintah PLO atau otoritas Palestina memberikan gaji kepada teroris yang mati. Jadi menggaji teroris meskipun dia sudah mati. Gitulah kira-kira isinya, namanya paisley. Itu yang lagi sekarang ini lagi masalah gitu di tepi barat. Nah, kita kembali ke cerita Libanon. Akhirnya Israel membuat zona keamanan di Libanon Selatan. Tai orang-orang Arab dan orang-orang Druze yang pro ke Israel gitu ya.
Kok mati Opung Tobang suaranya? Hilang. Dan Suara hilang ompong. Wah ya. Kenapa hilang nih ompong nih? Ompong, oh tersign out. Enggak nih ada nih ompong. Ompong. Masih ada. Halo. Ada nih, kenapa nih? tes tadi Pak, Ya tadi udah masuk lagi. 30 detik lah kira-kira. Lanjut. Iya, jadi Hilang lagi dah. Iya, hilang lagi Opung. Lagi mesin. Sinyalnya ada masalah, Bang. Ya geser dulu nih. Ini kelihatannya ada di ruangan yang nggak biasanya nih. diharapkan oleh Israel sebagai zona pengaman untuk menahan serangan orang-orang Muslim dari atas maupun Syiah Untuk itu satu ya, satu dua. Iya, ini Ya. udah masuk lagi ompong. Sinyalnya 1-2 tadi. Mati. Putus-putus. iya Pak. Lanjut, Iya, lanjut iya. ompong, lanjut. Oke, jadi sesudah kita sampai menjelang tahun 2000-an, tekanan internasional itu begitu besar terhadap Israel untuk menarik mundur pasukannya dari Libanon. Ya. Akhirnya Ariel Sharon terpaksa mau tidak mau karena tekanan politik dari PBB dan dari dunia internasional menarik pasukannya dari Libanon. Kemudian Ariel Sharon berkata bahwa kami satu waktu kalau keamanan terancam kita akan masuk kembali. Tetapi ketika kemudian juga oleh Israel juga semakin terdesak oleh Hezbollah, akhirnya kalau kita dengar di berita-berita di masa lalu ada orang-orang Libanon yang bergabung menjadi warga negara Israel, itulah sisa dari milisi Libanon Selatan yang dibentuk oleh Israel. Itulah sekarang warga negara berwarga negara Israel sekarang yang ada di Israel Utara. Nah, dari situ Hezbollah berkuasalah di Libanon Selatan dan mereka membuat kubu-kubu, membuat terowongan, membuat peluncur roket. Pertama-tama ini mungkin bagi Israel ya mungkin dibiarkan, kenapa ya, selama tidak menyerang langsung ya sudah, tapi makin sering mereka ya ke wilayah Israel melakukan pelanggaran, terus kemudian juga menyerang dengan roket-roket Katyusha pada waktu itu. Terakhir tahun 2006 pecahlah perang Libanon di mana Hezbollah masuk ke wilayah Israel menculik nggak salah 3 orang tentara Israel, menculik, dibawa masuk ke wilayah Libanon. Sama apa yang dilakukan dengan Gaza sekarang ini, teroris Hamas ini gitu, sama. Nah, pecahlah perang kedua, tetapi pada waktu itu Hezbollah tidak berhasil dihancurkan. Kenapa? Karena ya sama, mereka menggunakan politik yang sama, menggunakan rakyat sipil sebagai tameng, sehingga Israel terpojok di dunia internasional. Nah, di sini Israel pertama kali berhadapan dengan perang yang asimetris, di mana teror sipil sebagai tameng. Jadi orang-orang sebelah ini kan suka berperang di bawah ketiak wanita dan anak-anak kan itu kan. Jadi itu yang terjadi di Libanon pada waktu itu. Karena desakan internasional ya Israel terpaksa mundur kembali ke wilayahnya. Terakhirlah resolusi 1301 di mana Israel mundur ke wilayah Israel, Libanon harus mundur naik ke utara Sungai Litani. Mulailah ada kehadiran pasukan UNIFIL atau pasukan PBB dan tentara Libanon. Tujuannya apa? Untuk melucuti Hezbollah. Tetapi sampai perang yang di Libanon 2023, Hezbollah tidak pernah dilucuti. Nah, itulah hebatnya Hezbollah ini. Secara diam-diam orang-orang sebelah ini, orang-orang Muslim ini memang tetap mungkin ini ya sudah panggilan jiwa mereka mungkin untuk memusnahkan orang Yahudi dan orang Nasrani gitu ya, sesuai dengan perintah kitabnya gitu. Jadi mereka itu diam-diam tetap tidak mau mundur. Bahkan PBB malah berkesan membiarkan Hezbollah ini membangun militernya dekat pos-pos pengamatan pasukan UNIFIL. Kita udah lihat kan videonya yang beberapa kali pernah ditampilkan di channel Pak Paul ini gitu.
Nah, jadi sekarang ini sudah terjadi gencatan senjata. Kita lihat pemimpin-pemimpin Hezbollah 90% sudah ketemu 72 bidadari. Mudah-mudahan mereka bawa Viagra yang cukup banyak ya di sana ya. Nah, kemudian Lanjut. Ya, oh iya dong Pak, kalau dengan kemaluan yang 70 tahun tidak pernah turun, katanya kan berarti bawa iya. Viagranya banyak gitu. Harus bikin pabrik di sana. Harus Lanjut. bikin pabrik di sana, pabrik Viagra gitu. Jadi sudah gitu, ya kalau kita lihat sekarang ini Israel tidak mau melepaskan Lebanon dari kontrol pengawasannya. Jadi ada 5 pos pengamatan penting di wilayah-wilayah yang dekat dengan pemukiman warga Israel di Israel Utara. Tempatnya strategis, artinya biasanya di bukit atau gunung, di mana dia bisa mengamati apakah Hezbollah bergerak, mempersenjatai diri, membangun sesuatu kekuatan militer. Ada 5 titik, cuman saya petanya nggak bisa tampilin. Mungkin Pak Paul bisa lihat di siaran-siaran yang milik channel-channel luar ya. Itu membuat apapun pergerakan Hezbollah di masa yang akan datang untuk mulai menginfiltrasi Lebanon Selatan itu akan ketahuan oleh IDF gitu. Nah ini yang Hezbollah nggak terima gitu. Mereka mau daerah itu supaya nggak ada tentara Israel, supaya mereka bebas kembali kepada situasi sebelum perang 7 Oktober. Itu yang mereka inginkan gitu. Nah di sisi yang lain juga sekarang kalau kita lihat kekuatan Hezbollah itu ya sudah hancur lebur. Paling kuat tinggal 20-30% lagi, dan arsenal maupun persenjataan jarak jauhnya juga sudah dihancurkan. Untuk mengirim persenjataan ke Lebanon sekarang harus lewat Suriah. Nah, Suriah sekarang kan dikuasai oleh Al-Qaeda yang jelas tidak cocok dengan Syiah gitu ya. Al-Qaeda ini tidak cocok dengan Syiah, dan kemudian kalau kita lihat Al-Qaeda dengan Israel dari dulu nggak pernah ada konflik terbuka gitu. Israel tidak pernah menyerang pasukan Al-Qaeda maupun persenjataannya Al-Qaeda, meskipun yang namanya orang sebelah ini kan tetap tidak bisa dipercaya gitu kan. Mereka ada jurus yang namanya takiyah gitu kan. Tetap Israel waspada, makanya Israel kemarin mengambil dataran tinggi Golan yang zona biru itu, yang zona keamanan itu mereka ambil, garis biru itu yang tadinya bekas pos yang ditempati oleh tentara Suriah. Supaya sewaktu-waktu kalau Al-Qaeda ini menyerang Israel, mereka jauh lebih siap. Nah ini yang sekarang yang terjadi di Lebanon. 5 titik ini akan menjadi mata dan telinga Daud, mata dan telinga Israel. Jadi Hezbollah sulit untuk kembali menguasai wilayah Israel Utara ataupun menyerang Israel Utara. Di sisi yang lain, ya, ya Pak, saya tampilkan tuh 5 titiknya tuh. 5 South Lebanon location IDF refuses to leave itu ya. ya itu terutama yang Metula Pak. Metula itu yang paling rawan. Metula yang paling terakhir ya. Ya itu yang paling dekat dan paling rawan untuk diserang oleh Hezbollah. Liot. Saya belum pernah masuk Lebanon soalnya. Cuma mungkin saya Maret ini saya kan ke Israel nih bulan depan nih. Saya mau coba masuk ke Lebanon ya. Pengen sekali masuk ke Lebanon, katanya bagus sekali pantainya ya. Bali kalah. Kalau dibilang pantai dan hutan paling indah di Timur Tengah itu di Lebanon, Pak. Makanya kan ada pohon-pohon aras dari Lebanon yang kalau kita lihat di Alkitab kan. Memang itulah tempat yang paling indah dari sisi orang yang suka wisata di hutan atau di gunung, ya di Lebanon Selatan ini zona pertempuran sekarang ini Pak Paul gitu. Pantainya juga katanya bagus loh pantainya loh. Iya betul. Dan Nah jadi gunung ya silakan Pak. dikuasai Islam, pantainya dikuasai Kristen ya berarti ya. Tadinya Pak Paul, tapi sekarang ya sudah tidak Pak. Kan Hezbollah kan sudah banyak membeli tanah menjadi milik properti mereka dengan bantuan keuangan dari Iran. Tanah-tanah di Lebanon Selatan dibeli oleh Hezbollah, hutannya dirusak, pantainya dirusak, dijadikan terowongan, dijadikan peluncur roket, dijadikan sama lah dengan Hamas di Gaza gitu. Apa bedanya? Memang sukanya kan teror mereka ini kan gitu. Ya. Rusak Pak udah. Oke, ini
Tasya masuk dulu ya. Tasya nanti Om Bung lanjutin lagi Om Bung. Ini biar. Iya Pak Paul, silakan lanjutkan. Saya cuma buka supaya lebih rame aja dari tadi. Kalau Danantara dan ini saya udah sering bahas Pak di kalangan orang-orang ekonomi, tapi Parah. ya itu topik yang terlalu berat gitu ya, harus butuh satu sesi khusus. Oke Pak Paul, silakan.